Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel saya Adinur Prayogi. Pada kesempatan kali ini kita akan mereview salah satu alpukat pemberian teman kita yang sudah menanam alpukat dari bibit kita, kemudian hasilnya sudah berbuah dan kita diberikan 2 buah untuk direview untuk kita mencicipi ya. Sayang kemarin karena ini perjalanan jauh dan sepertinya ini habis jatuh dan memar sehingga ada luka yang bagian sini. Ini lukanya terlihat ya, sobek, itu terlihat seperti terusak oleh ranting ya, bisa ranting kayu atau bisa juga kena alat waktu panennya. Ini kita lihatnya, ini berwarna hitam dan pada pangkalnya juga ini ada kerusakan, yaitu hitam pada pangkalnya. Ini biasanya kalau seperti ini waktu dia metiknya itu tangkainya dibuang, seharusnya tangkai itu disisakan seperti ini. Nah itu cara pemanenan alpukat itu seharusnya tangkainya dipetik sini, jangan dibuang semuanya. Nah kalau dibuang semuanya resikonya yaitu seperti ini dia ya, ini pada tangkainya busuk. Dan ini sekarang sudah matang, yang ini paling besok baru matang ya, ini kita review besok. Sekarang kita review yang ini terlebih dahulu. Ini alpukat aligator ya. Kalau ukurannya belum maksimal, ini kemarin saya timbang ukurannya hanya 7 onan, yang ini 6 on, yang ini 7 on teman-teman. Jadi bisa kita bilang ini ukurannya belum maksimal. Nah jadi biasanya aligator itu dia maksimalnya di ukuran 1 kilo 9 on atau bisa sampai 1 kilo lebih sebenarnya ya, tapi rata-rata 9 on sampai 1 kilo pada alpukat aligatornya. Nah ini dia, ini ditanam di ketinggian MDPL kurang lebih 60 meter di atas permukaan laut. Nah ini kita akan coba buka ya bagaimana yang rusak ini, apakah rusaknya. Biasanya kalau yang rusak ini dia serat pada alpukat itu keluar ya, jadi biasanya warnanya kurang bagus atau bagaimana. Oke, kita akan coba dulu buka bagaimana tekstur dagingnya. Biasanya alpukat aligator itu dia dagingnya tidak terlalu kering atau sedikit agak banyak ya, kadar airnya tinggi ya, karena itu ciri khas dari alpukat aligator. Dia hanya menang pada ukuran buah saja yang ukurannya jumbo seperti ini. Oke, sekarang kita akan coba buka saja. Ini kita buka alpukat aligatornya. Bijinya sepertinya ukurannya standar ya, tidak terlalu kecil, tidak juga terlalu besar. Oke, 1 2 3, ini dia. Oke, ini alpukat aligatornya kita buka. Warna dagingnya kuning sedikit pucat ya, kuning pucat. Ini ciri khas dari aligator juga seperti ini ya, kuning sedikit pucat. Nah jadi busuknya ini belum melebar ya teman-teman, jadi masih di areal atas saja seperti ini. Kita ada backlight sinar ya. Nah ini dia, ini jadi hitamnya itu masih pada bagian atasnya saja, dia belum turun ke bagian bawah yang ini ya. Nah ini kalau kita lihat dagingnya juga mulus ya, ini seratnya mulus ya, ini seratnya mulus. Kemudian juga dia teksturnya tidak ada seratnya, kemudian kadar airnya sedang ya. Biasanya alpukat aligator itu banyak sekali, ini sepertinya tidak terlalu banyak. Kita lihat juga pada bagian lukanya, ini sedikit ada luka yang masuk ke dalam. Itu biasanya itu karena tangkainya itu terbuang, jadi infeksi, penyakit bakteri maupun jamur bisa lebih cepat masuk. Nah seperti ini alpukat aligator yang ditanam hasil dari bibit dari tempat kita ya. Nah sekarang kita akan coba buka, kita coba rasakan dari alpukatnya. Nah sekarang kita lihat dari kedekatan ya daging alpukat aligatornya seperti ini. Ini kita lihat teksturnya ya, teksturnya dia sedikit berair, berminyak, namun tidak terlalu banyak sekali.
bijinya ukurannya standar ya, nggak terlalu besar nggak terlalu kecil juga. Nah seperti ini. Sekarang kita akan coba buka dan rasakan bagaimana rasanya alpukat alligator ditanam di ketinggian 50 meter di atas permukaan laut di Metro. Nah seperti ini. Oke, kita akan coba iris satu bagian. Nah ini yang luka tadi, seperti ini ya, nih bagiannya hitamnya sini. Kulitnya seperti biasa alligator, mudah dikupas ya. Kita buang saja yang bagian hitamnya, kita rasakan saja. Rasanya gurih ada, cuman tipis. Manis juga ada, cuman tipis. Untuk kadar air sedang, nggak terlalu banyak juga ya teman-teman. Bisa kita lihat yuk kulitnya. Ini manisnya lebih kena lagi daripada alpukat alligator yang biasanya, karena berbeda tempat, berbeda penanaman, beda pupuk juga akan berpengaruh terhadap rasa dari sebuah alpukat teman-teman ya. Nih, ini kita coba lihat patahan dari alpukatnya seperti ini. Ini ya. Ini tuh, kita lihat ini kadar bagian tepinya. Berarti kita bisa simpulkan bahwa alpukat alligator itu termasuk jenis alpukat yang cocok juga dikebunkan di dataran rendah. Buktinya hanya bisa tembus sampai 8 on. Ini buah perdana ya, dalam arti buah pohon yang masih pertama kali buah untuk alpukat alligatornya. Biasanya di pembuahan yang kedua kali buah, 2 kali musim itu bisa lebih besar daripada ini. Kan? Ini dalam kulitnya hijau, luarnya juga mulus. Oke teman-teman, mungkin sekian dulu kita review tentang alpukat alligatornya. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman yang ingin memesan bibitnya, bibit alpukat Mickey, Siger, alligator, red Vietnam, Roro Subaka, atau jenis-jenis introduksi. Bisa hubungi WA kita yaitu di 0819 1994 1475. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.